Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan, yang terus membimbing kepada kita semuanya sehingga kita tetap berada di dalam jalan yang benar, berada di dalam jalan yang lurus. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya selain sibghah Allah. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kepadanya lah kami mengabdi, dan kepadanya lah kami menyembah. Memahami sibghah, maka di dalam literasi kita menemukan bahwa yang dinamakan sibghah itu adalah celupan. Yang dinamakan dengan sibghah itu adalah cucian. Celupan, cucian. Artinya setiap yang dicelup, setiap yang dicuci pasti itu akan bersih. Karena celupan, kain yang sudah luntur warnanya, ketika dicelup dengan menggunakan wantek itu akan kembali bagus warnanya. Dan begitulah ketika pakaian kita sudah mulai kotor, kemudian dicuci, maka kotoran itu akan bersih kembali. Di dalam Al-Quran, sebaik-baik celupan, sebaik-baik sibghah, sebaik-baik cucian adalah cucian Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di sisi lain ada celupan-celupan yang lain. Ada cucian-cucian yang lain. Cuci otak sering kita dengar. Dicelup otaknya, disibghah otaknya sehingga melahirkan orang-orang yang berpikir radikal. Dan ini sangat berbahaya ketika otak-otak manusia dicelup dengan celupan yang tidak baik. Oleh karena itu hati-hati dengan celupan, hati-hati dengan cuci otak, hati-hati dengan sibghah-sibghah yang lain selain daripada sibghah Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya berbicara tentang sibghah, bahwa Ramadan itu adalah syahrul sibghah. Ramadan itu adalah bulan celupan. Ramadan mencelup warna diri kita sebagai seorang muslim. Mungkin warnanya sudah mulai pudar kemuslimannya. Ramadan adalah sebagai bulan cucian. Bisa jadi bulan Ramadan itu adalah mencuci diri kita, mencuci jiwa kita, mencuci dimensi-dimensi kemanusiaan yang selama ini sudah terlalu kotor. Jiwanya kotor, nafasnya kotor, ruhnya kotor, jasadnya kotor, lahiriah dan batiniahnya kotor.
maka Ramadan disebut dengan Syahrul Sibgoh, yaitu bulan pencucian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang manusia, maka manusia itu kita orang-orang yang beriman mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan Ramadan itu adalah Syahrul Sibgoh sebagai bulan pencucian, pencelupan. Lantas apa yang dicuci? Maka berbicara sibgoh, yang dicuci, yang disibgoh oleh Allah itu adalah kolbu. Hati kita dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala dari kolbun marid, dari kolbun mayit menjadi kolbun salim. Dan kehebatan saumnya ahli hakikat adalah mampu mensibgoh, mampu mencelup, mampu mencuci penyakit-penyakit yang ada di dalam kolbu setiap manusia. Kenapa kolbu ini harus disibgoh? Karena dari kolbu yang salim, kolbu yang sehat, kolbu yang selamat, itu akan melahirkan i'tiqad, ya. I'tikad kalau di dalam bahasa Sunda, i'tiqadan. Dari i'tiqadan itu akan melahirkan niat. Niat yang baik adalah karena ada pencucian, pensibgohan terhadap kolbu. Oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki niat yang baik, memiliki niat yang benar, memiliki niat yang lurus, maka yang harus disibgoh adalah kolbu kita. Disibgoh dari gangguan, dari hembusan-hembusan syahwat dan hawa nafsu. Maka di situ sudah jelas bahwa yang harus disibgoh, yang harus dicuci adalah penyakit-penyakit syahwat, karena syahwat dan hawa nafsu itu akan mengganggu, akan mempengaruhi terhadap stabilitas kolbu. Dan kolbu itulah yang akan menurunkan niat. Kalau kolbunya berpenyakit, maka akan melahirkan niat-niat yang tidak baik pula. Kemudian lantas apalagi yang disibgoh? Yang dimaksud dengan sibgoh Allah itu apa? Maka yang kedua, Allah akan mensibgoh akal manusia. Allah akan mencuci otak manusia. Allah akan mensibgoh, mencuci otak manusia. Atau dalam bahasa Arab adalah akal. Akal yang akan disibgoh, yang akan dicelup, yang akan dicuci. Kalau akal itu sudah dicuci dengan baik, disibgoh dengan baik, itu akan melahirkan fikrah yang baik. Pola fikir yang baik, pola fikir yang benar, karena berawal dari pencucian akal. Seandainya akal manusia tidak disibgoh dengan sibgoh Allah, itu akan melahirkan fikrah-fikrah syaitaniyah. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan adalah Syahrul Sibgoh, maka salah satu yang disibgoh, yang dicuci, yang dicelup adalah akal, karena akal yang dicelup akan melahirkan fikrah yang benar. Dari fikrah yang benar itu akan melahirkan minhajan, ya, minhaj. Jadi semacam program hidup, ya, semacam barometer seseorang itu, manhajnya jelas. Ya. Kalau fikrahnya sudah benar, pola fikirnya sudah benar, maka itu bisa dijadikan sebagai manhaj atau minhajul hayah, sebagai pedoman hidup, program hidup, karena dikendalikan oleh akal-akal yang sehat. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, Allah akan mensibgoh setelah mensibgoh kolbu yang melahirkan niat yang baik, setelah Allah mensibgoh akal melahirkan fikrah-fikrah yang baik dan menjadi minhajul hayah, maka yang ketiga adalah mensibgoh jasadan. Artinya Allah mensibgoh jasad manusia.
bentuk daripada cara Allah mensibgoh jasad adalah dengan memberikan konsumsi makanan terhadap jasad dia itu sendiri. Kenapa jasad ini harus disibgoh? Jasad ini harus dicelup, jasad ini harus dicuci. Karena nanti berbicara jasad ini berbicara tentang gerakan atau aktivitas yang profesional, aktivitas yang produktif, aktivitas yang positif. Sehingga dari gerakan-gerakan atau dari harokah itu artinya bergerak, akan memberikan solusi, dan dari solusi, dari gerakan yang memberikan solusi akan melahirkan tanfidan. Tanfidan itu adalah hasil. Sebuah gerakan yang sehat, karena dari jasad yang sehat itu akan melahirkan tanfidan, hasil ya. Tanfidan itu sebuah hasil yang kita inginkan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, memahami syahadatain, kemudian memahami al-mahabbah, kecintaan kita kepada Allah, memahami ar-ridho, segala sesuatu kita ridho atas kehendak Allah, maka disitulah akan melahirkan bahwa semuanya itu adalah bagian daripada sibgoh Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.